mencintai atau menyukai wisata agro, tepat sekali jika Anda sedang mampir ke Bukit Tinggi atau sekitarnya ke perkebunan vanila yang dikelola oleh Pak Omay, seorang petani yang luar biasa. Beliau lagi merawat vanilanya. Kita akan segera temui Pak Omay untuk berbincang-bincang bagaimana cara merawat kebun vanila atau budidayanya, termasuk mengawali kebun ini. Oke? Selamat siang Pak Omay. Halo, siang. Biar akrab Omay aja panggilannya ya. Terima kasih loh sudah diizinkan bermain ke kebun vanila ini. Ya. Saya tadi sempat berbincang dengan Ibu. Dulu kan awalnya ini merupakan kebun jeruk. Dan sekarang berubah fungsi menjadi kebun vanila. Apa alasan Omay mengubah budidaya jeruk ke budidaya vanila? Secara umum, secara khusus tanaman memang berubah dari awalnya jeruk. Sekarang kita udah tanam vanila, tapi secara umum masih dalam lingkup pertanian. Ini kita rubah terus, ya istilahnya di upgrade. Masih seputar tanaman ini tua ya, Ya. tua istilahnya. Tanaman keras juga biasa disebut orang seperti itu. Tak lebih karena kami adalah pemulia tanaman. Oke. Jadi kalau tanamannya yang usia muda dipanen, mungkin kenikmatannya tersendiri ya. Cuman sebentar 3 bulan 4 bulan panennya. Sementara tanaman tua atau tanaman keras begini, seperti jeruk, vanila, kita lebih bisa untuk cukup lama menikmati jadi petani gitu sebetulnya. Yeah. Kita merawat lebih lama gitu. Kita menunggu hasilnya juga agak lama. Alasannya sederhana aja. Karena kita adalah pemulia tanaman. Iya, karena kita harus memuliakan semua ciptaan Tuhan ya. Ya. Begitu kira-kira ya. Nah, boleh kita teruskan ke sisi lainnya Pak Omay? Nah, sekitar vanila, mereka masih keluarga anggrek ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube atau di Google atau di buku pustaka. Ini anggrek ya. Masih keluarga anggrek. Oh, vanila ini sebenarnya masih keluarga anggrek ya. Family, ya kan? Ini namanya vanila yang kategori apa? Masih muda atau bagaimana yang sekarang terlihat ini? Bunganya. Ini vanila jenisnya planifolia. Jadi untuk pasaran memang planifolia ini yang dibutuhkan sebab ada lagi bermacam-macam vanila. Seperti vanila hutan, yang kita lupa nama asingnya ya. Yeah. Ini adalah planifolia vanila ya. Untuk biasa kuliner gitu diolah orang. Dan ini bunga. Ini bakal putih bunga ini. Jadi setelah putih ini keluar, ini bunganya kembang, mekar. Nah inilah yang dipolinasi atau dikawinkan. Oh iya. Karena tidak bisa dimasuki oleh serangga yang akan. Ini adalah vanila yang Vanila bean yang proses 21 prosesnya 21 hari menuju kering. Ya. Oke. Dan pengeringannya atau dijemur tidak boleh langsung mengenai sinar matahari. Baunya gimana? Baunya, Aromanya. Aromanya kerasa banget. Benar-benar otentik. Nah, yang ini merupakan vanilla bean yang siap dipakai, biasanya dipakai oleh orang-orang untuk masak ya, Omay ya? Ya, standarnya
masak-masak aja, kuliner kalau Indonesia ya. Ini udah dikeringkan, vanilla gourmet, ukuran juga oke, standar nih, internasional. Beratnya 3,5 gram. Rata-rata 3,5 gram Ya. untuk 1 3,5 gram bin satu ini ya. bin ini. Ini bisa bikin bermacam-macam untuk Makanan. dikreasikan maksudnya. Misal Indonesia, kita di sini bikin teh telur gitu ya, Ya. atau bikin seduhan kopi. Nah, air yang dididihkan itu kita celupin ini dulu, bisa 3 menit, angkat lagi, lalu dikeringkan, bisa dipakai lagi. Airnya itu udah flavornya vanilla banget, itu diseduhkan buat bikin teh telur. Apalagi ya nanti di creamernya itu bisa kita ganti ini. Kita udah coba semua. Ya, jadi lebih original dan tidak perlu lagi menggunakan vanilla yang berupa bubuk yang gampang kita temui di pasaran ya. Kita ulang lagi. Jadi seorang anak kecil, Iya. kebiasaan kita ini jamak ya kita. Ibunya bikin kue, anaknya dititipin duit 500 perak untuk beli yang namanya vanilla bubuk ke warung terdekat gitu. Ya. Vanilanya berbentuk serbuk putih. Iya. Itu palsu ya. Sebab vanila aslinya warna bijinya di dalam bin ini hitam. Oh, warna aslinya hitam ya. Nah, jadi kalau chef bikinnya ini diiris, Ya. diiris pakai pisau, kupas. Itu serbuk hitam itu yang taburin ke adonan. Iya, betul. Jadi kalau di luar ini yang dijual orang di store gitu. Harganya berapa kira-kira satu batang itu? Kita dapat info ini asli ya. Kebetulan ada kawan di Eropa dengan bin gourmet siap pakai kayak gini. Berat 3 gram ke atas, 3 gram, berat 3 gram itu harganya berkisar berapa euro? 100.000 sekian rupiahnya ya. Waduh. Berapa euro itu? Ya. Jadi kita nggak mungkin ya jual di negeri kita sendiri dengan harga Eropa, nggak mungkin. Ya. Dan satu hal lagi, di Indonesia belum ada pabrik pengolahan vanila. Yang ada gudang vanila kering ini. Ya. Nah, itu nanti diekspor mentah ke luar negeri. Balik lagi kita nggak mengkonsumsi ya. Kalau kita mau balik lagi, kalau nggak mau balik lagi yang itu kita tanam aja di sini. Betul. Mudah-mudahan nanti semua bisa ngikutin jejaknya Pak Oma ya untuk nanam vanila ya. Insyaallah, ini kita kan maju bersama. Betul, iya iya. Tahu kita Indonesia ini agraris loh, Pak. Iya. Malah kaya banget ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Di samping membudidayakan vanila, Omai juga apa ini namanya? Stingless bee. Stingless bee trigona. Stingless bee trigona. Nah, juga membudidayakan stingless bee trigona yang jenis Ini lebahnya Itama. seperti apa sih? Itama namanya. Itama. Ya. Nah, itu hasilnya madu. Support madu. Nah, kalau yang lebah yang ini jenisnya sama? Jenisnya masih trigona ya, tapi varietasnya ini Torachica namanya. Jenisnya masih trigona, tapi varietasnya Torachica. Torachica. Lebih besar daripada Itama. Ukurannya lebih besar. Bersarangnya unik sekali ya. Pintu itu beda. Itu ketahuan beda. Di selain bentuk fisiknya. Tuh, imut-imut kan lebahnya. Setelah tadi Pak Omai
melaksanakan atau menjalankan ibadah sholat zuhur, kita teruskan pembicaraan kita ya. Kita lagi berada di, ya orang beberapa bilang saung, beberapa bilang tempat istirahat lah. Ini kalau Pak Omay apa namanya nih? Tempat kita sekarang duduk ini. Ini markas kita untuk Istirahat, berkumpul, tempat berbagi, tempat bercerita, ya. Introspeksi diri, ya. Tanaman, ya. macam. Mana enak ya berada di lingkungan dan sekitarnya ada kebun vanila. Tadi juga kita sudah berbincang-bincang mengenai budidaya vanila. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau vanila ini, Mai, ya, apakah sudah diproduksi sendiri oleh Mai dan dikirim keluar atau masih berupa hasil panen yang seperti apa yang sekarang dikelola? Sejauh ini mengenai vanila terkhusus ya, tanaman ini kita baru batas menanam, ya. merawat, memanen, proses panen istilahnya. Tapi belum kita coba untuk si nenek belum kita coba untuk mengolah, artinya produksi olahan langsung dari vanila, ya. untuk secara umum ya, dipublis, dipasarkan itu Ya. Belum ya. Tapi kita udah coba bikin sedikit untuk mencoba mengolah, artinya untuk pemakaian kita sendiri di rumah tangga sendiri, Ya. menjadi ekstrak vanila. Ekstrak vanila. Biasanya untuk masak atau untuk minuman? Masih seputar kuliner lah. Nasi seputar kuliner Bisa ya. bikin kolak, Iya. kacang hijau misalnya ya kan. Atau Dengan bikin vanila kopi. asli ya, bukan essence lagi. Bukan, kita kan ini tanaman betul-betul murni organik ya, Iya. perawatannya. Mulai dari awal bibit kita tanam, memakai bahan-bahan alami semua. Ya. Termasuk berkembang biakannya, kita memakai cairan yang kita bikin sendiri dari hal-hal lumrah yang kita pakai di rumah tangga. Ya. Semuanya itu alami. Jadi entah kenapa ini kan sebetulnya cerita terkait vanila ini kan tanaman yang tahan banting. Maksudnya gimana tahan banting? Anggrek lah pada umumnya. Anggrek tersebut itu untuk iklim subtropis, mereka sebetulnya bisa bertahan hidup hanya dari butir-butir embun dan tanah yang subur. Walaupun itu hanya berbentuk lumut ya, tanah dari awalnya lumut, jadi mereka merambat hanya hidup dari tanah yang awalnya lumut. Ya, tidak perlu disiram setiap hari seperti tanaman lainnya ya. Mungkin kita perlu perlakuan khusus itu di awal, karena saja. itu masih berbentuk bibit bayi lah ya kan. Ya. Jadi harus Ya. lebih telaten, itu wajar lah ya, namanya masih kecil ya kan. Tapi kalau udah mulai besar seperti ini, nggak harus disiram lagi, itu emang cocok sih, sekadar embun dan nutrisi yang kita kasih langsung berbentuk spray itu yang kita bikin alami sendiri. Itu juga nggak tiap hari, walaupun di musim panas nggak tiap hari. Ya. Itu mereka udah bisa survive sendiri. Ya. Nah, apakah dengan berkembangnya atau perjalanan waktu membudidayakan vanila ini, apakah ada niatan dari Omay dan keluarga untuk mendirikan pabriknya atau apa seperti pabrik pengolahan sampai dia menjadi vanila yang siap dijual ke pasar? Insya Allah. Doakan ya. Kawan
kawan-kawan di kota lah, biar mereka itu nggak berpikir hanya masalah profit ya kan. Ya. Tapi kita di kampung, para petani itu memuliakan tanaman, Ya. bercocok tanam. Nah, itu mungkin tugas sebagian lagi dari kawan-kawan di kota untuk menggali ilmu lebih dalam agar kita bisa saling bersinergi lah. Ya. Dulu ke hilirnya seperti itu. Ya. Mungkin kita sibuk menanam aja, ada merawat, kita nggak memikirkan bagaimana depannya harus bikin pabrik. Itu mungkin udah jatahnya porsi masing-masing mungkin udah ada. Mungkin Pak Andi bisa jadi inilah jembatan, atau mungkin Pak Andi langsung jadi apa, investor, atau ini aja lah yang gampang, Pak Andi jadi tokenya aja. Nah, udah. iya, amin. Saya juga tadi kan? berharap begitu, sobat travelers. Dengan ngomong-ngomong barusan, saya juga jadi tertarik, tertantang untuk menjadi terlibat di dalam bisnis atau usaha dari vanila ini, karena vanila ini punya potensi yang bagus di masa depan ya, Pak Maya. Dari infonya himpunan petani ada himpunan petani vanila Indonesia. Ya. Kita dapat info dari situ, mereka udah lakukan MOU juga dengan ITB, dengan Dinas Pertanian Kementerian ya. Ya. Insya Allah untuk Indonesia ini vanila booming tahun 2028. Ya. Tapi kalau menurut perkiraan saya, untuk Sumatera Barat aja mungkin 2 atau 3 tahun lagi booming Ya. hasilnya. Berarti Tapi itu tetap belum cukup. Tetap belum cukup ya. Tetap belum cukup untuk komoditasnya. asupan ke luar negeri ya. Sebab Indonesia sejauh ini cuma masih punya gudangnya aja. Gudangnya aja, belum ada pabrik pengolahan vanila. Kecuali homemade ya, teman-teman sebagian juga ada yang mengolah. Ya. Ada brandnya dan bisa didapatkan di all shop. Tapi nggak banyak. Ya, Kalau ya. kita juga baru nggak lebih dari 5 brand yang memang udah cukup bisa terkenal dan bertanggung jawab lah, Ya. kualitas. Apakah sepengetahuan Pak Omai, petani vanila itu masih sedikit jumlahnya sehingga belum mencapai ideal untuk kuantitas komoditas dari vanila ini di Indonesia? Kalau sekarang pertumbuhannya udah Mulai banyak kelihatan mulai banyak. Kita terbukti dari di media sosial juga udah banyak kelihatan ya kan, yang namanya komunitas petani vanila di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, bahkan Irian juga udah mulai lah melihat. Sebenarnya kita nggak terlalu khawatir akan itu, cuman kita khawatirkan sebagai petani itu, tadi kita udah bincang-bincang Ya. petani secara umum jarang di Indonesia yang iklimnya subtropis, tanahnya subur, alhamdulillah jarang gagal panen. Tetapi gagalnya itu di pasar. Nah, jadi contohnya aja, kok ya kita di Indonesia bisa tumbuh vanila, tetapi kita masih memakai produk yang nggak ada vanilanya lah, cuman mereknya ada vanila ya kan. Ya, rasanya aja. Rasanya aja, aromanya aja, esen atau apalah ya kan. Nah, itu miris kan. Ya. Indonesia agraris, tapi semenjak ada Putra Indonesia yang hebat dan masya Allah kita akui bisa memproduksi spare part pesawat terbang, janganlah kita merubah jati diri kita yang agraris ini menjadi negara yang industrialis. Kita itu cuman keinginan saya sebagai petani, dan itu juga pilihan sebetulnya buat kawan-kawan yang lain yang mau jadi petani, yang mau ya kita punya profesi masing-masing. Tetapi kalau profesional di bidangnya itu masing-masing, Indonesia dengan kulturnya ini yang agraris ini, insya Allah akan bisa sama-sama maju sebetulnya. Ya, yang penting bermanfaat untuk orang banyak ya. Sama-sama maju. Sama-sama maju. Nah, sobat travelers, pesan singkat barusan dari Pak Omai adalah bagaimana caranya agar kita bisa sama-sama maju. Semua orang punya kemampuan dan profesi
jalan-jalan. Boleh saya jalan-jalan? Ini. Boleh, ayo silakan. Hujan. Nah, sahabat traveler, saya penasaran nih. Di sini terlihat setiap bagian dari vanila ini dibatasi oleh kelapa-kelapa yang tersusun rapi. Boleh tahu nggak Pak Omai, ini apa sih fungsi dari kelapa yang tersusun rapi ini? Sebetulnya selain dilihat sepintas mungkin kita pinginnya indah-indahan lah ya kan, kayak taman-taman, tapi bukan seperti itu. Jadi di dalam serabut kelapa ini ada zat yang namanya kokopit ya. Kokopit itu banyak manfaatnya buat tanah. Ya. Selain itu menyehatkan ya untuk tanah. Selain itu juga bisa untuk menstabilkan kandungan air yang ada di tanah, gundukan tempat vanila. Sebab vanila nggak bisa tergenang air, itu pertama. Oke, vanila nggak bisa tergenang air. Nah, terus serabut ini menyerap air gitu. Tapi selain menyerap, mereka juga menahan lah sifatnya, jadi ada lembab gitu terus. Ya. Ya, secara umum memang vanila atau anggrek kan butuh yang lembab gitu. Ya, bahkan tidak boleh sebenarnya sampai basah banget ya. Kalau basah, tergenang dan panas itu sebetulnya sangat dihindari. Oke. Sebab berpengaruh ke daunnya, bisa menguning nanti kalau terlalu panas. Oke. Jadi serabut selain menahan tanah agar tidak lepas dari gundukan, dan gundukan ini tinggi agar nanti kalau pun curah hujan tinggi airnya cuma ke bawah aja, nggak ada genangan di sekitar. Oke, sobat traveler, sudah banyak kan pengetahuan mengenai budidaya vanila? Kita teruskan. Nah, kita sekarang memasuki area yang lain di sebelah kebun vanila ini. Ini merupakan kebun ubi jalar atau ketela rambat. Tuh Pak Omai. Ya, jadi di sini dulu lokasinya sampai atas itu tadi adalah jeruk. Kebun jeruk dulunya ya? Ya. Ini masih bekas-bekasnya. Usia 8 tahun kita remajakan, tetapi masih kurang produktif karena yang namanya ketergantungan dengan bahan kimia waktu itu. Kita ganti. Sudah beberapa kali tanaman seperti sayur, kacang, udah beberapa kali ganti terus ya. Ini tanaman yang muda istilahnya. Iya. Tanaman muda bisa dipanen cepat. Nah, sekarang ubi jalar. Iya. Ubi jalar putih ini kalau ini. Nah, di bawah ada 2 macam ubi jalar, putih sama merah. Terus itu sekitar pojokan itu juga ditanamin pisang. Terus ada kopi arabica ini. Ada sebagian ditanami, dia pisang, juga ada kopi arabica. Sampai di situ ada sedikit turunannya ngarai istilahnya kan. Iya. Ditanami lagi, masih banyak kopi. Dan rencana nanti ke depannya insya Allah ini juga ditanami kopi. Mungkin nggak banyak, kita jadikan ini semacam percontohan aja nantinya. Ya. Tentang kopi arabica di dataran yang rendah di bawah 1000 mdpl. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh. Iya, mudah-mudahan. Nah, ini ada kotak-kotak lagi nih. Apakah ini masih dengan? Nah, ini kan trigona kalau yang di atas. Jenisnya Kitama sama Terracika. Yang ini domestik punya nih. Bentar. Ini juga masih berupa peternakan lebah tadi ya. Baru siap panen nih. Oh, ini baru selesai panen. Itu telurnya. Itu telurnya. Ini masih lama nih. Satu koloni masih lama. Masih lama untuk dipanen. Tapi karena baru selesai panen ya. Wow, hebat sekali ya. Pak Omai ini bisa menginspirasi Anda yang pingin banget bercocok tanam
atau sifatnya menyukai agrobisnis atau hal-hal lainnya berupa agro, boleh nanti di-share nomor kontaknya Pak Omay ya. Kita akan share nanti di deskripsi ya Pak Omay ya. Mana tahu nanti ada orang yang mau berdiskusi, silakan, jangan sungkan-sungkan. Kita teruskan. Tadi kita sempat bincang-bincang sebelum kita banyak berbicara atau menimba ilmu pengetahuan dari budidaya vanila ini. Dulu kuliahnya jurusan sastra Jepang ya. Mungkin secara sederhananya nggak ada nyambungnya. Saya potong dikit. Kalau kita bicara sekolah, saya mendukung itu sekolah itu, tapi selagi masih dalam koridor belajar. Ya. Kita nggak lepas dari belajar. Kalau sekolah nggak belajar itu sama juga bohong. Ya. Nah, tetapi kalau belajar tanpa sekolah, insya Allah itu bisa untuk menjalani kehidupan. Karena belajar bisa di mana saja. Ya, itu pertama. Kedua, bagi saya pribadi itu sekolah itu adalah jembatan saja. Kita ambil sisi baiknya. Kita punya link yang baik, yang bagus, itu sudah sebuah modal ya. Apalagi untuk tingkat ke atas, SMA ke atas gitu, kuliah. Nah, lepas dari itulah nanti banyak polemik. Jadi saya sama istri saya ini kebetulan sama-sama kuliah di basicnya sastra. Ya. Istri saya di UGM, saya di Bung Hatta. Jadi saya ingat nih, dekan Fakultas Sastra di Bung Hatta itu ada sastra Jepang, Ya. ada sastra Inggris dan sastra Indonesia. Satu-satunya gedung yang nggak bertingkat di Universitas Bung Hatta itu hanya Fakultas Sastra. Oh iya. Jadi Pak Dekan ini bicara seperti ini. Kenapa? Kalian tahu nggak apa alasannya ini Fakultas Sastra nggak dibikin bertingkat? Fakultas Ilmu Budaya dan Bahasa ya. Kenapa nggak bertingkat? Ini bangunan teman-teman kalian, mulai teknik, ekonomi, hukum, perikanan semuanya bertingkat. Karena di sini saya lihat dan kami lihat, ini saya dekan kalian loh ya. Banyak yang gila-gila katanya. Jadi kalau dibikin bertingkat, dia khawatir nanti banyak yang loncat. Loncat. Apalagi kita di pinggir pantai. Ya, betul. Daerah ombak. Nah, jadi istri saya dulu sastra Arab, saya sastra Jepang. Kayaknya seiring waktu nyambung aja sih. Kalau di alam kita lebih nyastra gitu. Di alam ya kan. Ya seperti itulah kira-kira. Iya. Dan kenapa memilih menjadi petani di saat orang-orang di usia Pak Omay saat itu sukanya jadi PNS, bekerja di perusahaan swasta, perusahaan yang keren dan lain-lainnya. Nah, Pak Omay saya punya teman akrab, sahabat, boleh dibilang sahabat. Ya. Kalau teman banyak sih ya, cuman kalau yang namanya sahabat mungkin 1 atau 5 orang. Saya bukan menganaktirikan teman-teman yang lain, bukan. Jadi kita dari zaman sekolah SMA dulu dengan para kawan-kawan ini pernah bercita-cita punya kantor yang bisa bekerja hanya 1 langkah kaki, langsung masuk kantor gitu. Dan punya kantor nggak terikat, arti nggak terikatnya kita swasta lah, swasta dalam bekerja, nggak punya atasan langsung, yang peraturannya serba mengikat lah. Ya. Jadi saya pikir kalau jadi petani ini ya lebih kurang apa yang kita cita-citakan dulu itu memang alhamdulillah terwujud. Ya, dan bisa manage waktu sendiri ya. Bisa manage waktu sendiri, dan kita berhentinya kalau hari hujan sangat deras saja. Tapi kalau masih gerimis,
kita punya mantel hujan, Iya. kita masih getol mau pingin keluarin keringat, masih bisa kita untuk bekerja. Istilah sekarang masih bisa gaspol ya. Masih bisa gaspol. Apakah nanti Omai sama istri menurunkan ilmunya untuk generasi berikutnya atau anaknya, atau adakah dari anak ketiga, salah satu dari 3 anak Omai ini yang punya cita-cita menjadi petani? Kita semua mulai dari bapak mertua, ibu mertua, sudah saya anggap orang tua sendiri ya. Ya. Itu keluarga petani, petani tradisional. Ya. Dari zaman dulu-dulu yang sudah berapa generasi. Ya. Jadi setelah saya lihat, dan istri saya juga udah istilahnya back to nature, melihat kondisi orang tua, yang namanya regenerasi itu perlu. Ya. Apakah termasuk regenerasinya khusus buat yang anak nih, yang ganteng di sebelah situ? Muhammad, Ya. terus yang bungsu Atika, Ya. terus juga ada Aisyah yang paling gede. Ya. Kita lihat minat dan bakat aja. Tetapi hobi bisa menjadi hal yang dikarya kan, yang produktif gitu. Dan itu bisa dipupuk dari dini. Betul. Nah, itu saya lihat sendiri. Anak-anak ini semua unschooling. Kalau dulunya mereka homeschooling, tetapi akhirnya kita daftarkan di sekolah paket. Ya. Untuk mungkin siapa tahu kita butuh juga yang berbau kertas-kertas formil yang namanya sertifikat atau ijazah ya kan. Iya betul. Namun lepas dari itu yang namanya regenerasi dunia pertanian tradisional kita sangat butuh itu. Betul. Dan dari kita sendiri. Betul. Tidak terlalu berharap pemerintah sudah susah sekarang ini dengan problem yang sudah sangat banyak. Sebaiknya kita sendiri yang untuk mencari solusi untuk minimal untuk kita sendiri dan keluarga. Betul, ya tepat sekali. Ya Muhammad, nanti punya jadi petani ya? Senang jadi petani? Bahagia? Ya, oke, baik kalau begitu Pak Omai dan Muhammad, kita doakan semoga kegiatannya selalu lancar. Amin. Selalu bermanfaat bagi orang banyak dan selalu diberkahi. Sampai ketemu lagi. Nanti juga saya juga masih meneruskan keliling. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Demikian juga dengan Adi, agar bisa terus mengeksplor seluruh alam, terkhusus daerah Minangkabau ini sekarang ya. Mudah-mudahan bisa ke seantero lah. Ya, amin. Eksplor yang positif ternyata masih sangat banyak dan masih pantas untuk kita eksplor dan kita kasih tahu ke seluruh kawan-kawan. Ya. Nah, saya nimbrung ya di sini ya. Baik, Sobat Travelers, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan seorang petani yang hebat, menurut saya, versi saya. Belum hebat. Versi saya. Belum. Kita mau hebat. Ya, mau hebat nanti kita ya. maunya biasa-biasa aja. Mudah-mudahan cerita-cerita yang kita bagikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Bagi teman-teman travelers yang merasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, dan share agar cerita-cerita baik. Nah itu happy endingnya. Subscribe. Oke. Karena saya percaya bahwa hal baik akan kembali baik. Sampai jumpa. Nah, yang ini jahe merah, temulawak, kunyit, temulawak, dan itu yang rose bean-nya. Biasa kita ada stok madu, ini kemasan. Ya, ini adalah beberapa hasil produksi dari kebunnya Pak Omai. Ada kopi, ada jahe merah organik, contoh green bean. Ya, ada green bean tadi. Nah, ini Arabica Minang. Brandnya adalah Jerry Cocoa.